Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Mas Janto dari Blora Mustika. Saya adalah mahasiswa UNY jurusan Pendidikan Teknik Informatika. Di sini saya akan menyampaikan tugas presentasi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Sistem Informasi tentang laporan kinerja manajemen data, Big Data Analytics perusahaan retail Krisna Mart. Latar belakang. Mengoptimalkan keputusan strategis dengan data. Profil singkat Krisna Mart. Perusahaan kami adalah jaringan retail modern yang mengelola ratusan gerai fisik dan kanal penjualan digital. Dengan jutaan transaksi per bulan, pengelolaan data yang akurat, cepat, dan terpadu sangat penting untuk mendukung operasional dan keputusan strategis. Permasalahan bisnis terkait informasi atau teknologi. Divisi Manajemen Data, Big Data Analytics berperan krusial dalam mendukung keputusan strategis melalui pengelolaan data terstruktur, integrasi sistem, dan analisis lanjutan. Laporan ini menyajikan pencapaian, tantangan, dan rekomendasi pengembangan ke depan. Tantangan bisnis, mengatasi kompleksitas data. Data tidak terintegrasi. Data tersebar di berbagai sistem seperti POS, inventory, CRM, dan pemasok, menyulitkan pandangan menyeluruh. Proses pelaporan lambat. Pelaporan dan analisis yang diperbarui setiap 24 jam menghambat respons cepat terhadap perubahan pasar. Kualitas data tidak seragam. Data pelanggan tidak lengkap dan SKU duplikat menyebabkan ketidakakuratan dan inefisiensi. Prediksi permintaan sulit. Kesulitan dalam memprediksi permintaan mengakibatkan overstock dan out of stock yang merugikan. Minimnya insight pelanggan. Kurangnya segmentasi dan personalisasi menghambat pemahaman mendalam tentang perilaku pelanggan. Anomali transaksi. Kesulitan mendeteksi anomali transaksi secara real-time meningkatkan risiko kerugian. Data unstructured belum optimal. Lonjakan data unstructured dari kanal online belum dimanfaatkan secara optimal. Arsitektur sistem informasi, pilar operasional. POS. Transaksi penjualan new retur. Inventory. Stok, pergerakan barang. Data lake, DW. Penyimpanan data pusat. ERP. Purchasing, finance, supplier. E-commerce. Pesanan online, harga, stok. CRM. Data pelanggan loyalitas. Berbagai sistem ini saling terhubung untuk menciptakan ekosistem data yang komprehensif, mendukung operasional dan analisis. Ruang lingkup kerja divisi data. Pengumpulan data. Data transaksi POS, inventory gudang, pelanggan, CRM, pemasok, kanal online. Manajemen data. Data warehouse, data governance, data quality, integrasi sistem, ETL, ELT. Big data analytics. Business intelligence, machine learning, demand forecasting, segmentasi pelanggan, rekomendasi produk. Divisi kami mencakup seluruh siklus hidup data, dari akuisisi hingga analisis mendalam. Capaian kinerja utama. Peningkatan efisiensi manajemen data. 98%. Integrasi toko. Data dari seluruh toko dan kanal digital terintegrasi otomatis. 4 jam. Refresh data. Kecepatan refresh data meningkat dari 24 jam menjadi 4 jam, near real time. 35%. Pengurangan biaya. Pengurangan biaya penyimpanan setelah migrasi ke cloud-based. 3 detik. Query BI. Waktu query BI turun drastis dari 12 detik menjadi 3 detik. Plus 27%. Kelengkapan data pelanggan. Peningkatan kelengkapan data pelanggan yang signifikan. 63%. Data duplikat berkurang. Pengurangan data duplikat melalui deduplikasi terpusat. Capaian kinerja utama. Transformasi melalui Big Data Analytics. Analitik penjualan new inventory. Akurasi prediksi permintaan meningkat dari 68% menjadi 87% berkat machine learning. Penurunan out of stock 22, penurunan overstock 15. Market basket analysis. 120 rekomendasi bundling produk, penjualan tambahan plus 8,4%, cross-selling online plus 14%. Customer Analytics. Segmentasi RFM menghasilkan 6 segmen strategis, konversi kampanye meningkat plus 18%, AOV plus 12%, retensi pelanggan meningkat 10% melalui personalisasi. Fraud Anomaly Detection. Identifikasi dini 2.300 potensi transaksi tidak wajar,
Potensi kerugian dapat ditekan hingga 1,2 miliar rupiah. Tantangan yang dihadapi. Kualitas data fluktuatif. Data dari cabang tertentu masih belum konsisten karena entry manual. Fragmentasi data historis. Data historis belum sepenuhnya dinormalisasi, menyulitkan analisis terpadu. Kapabilitas SDM terbatas. Kurangnya keahlian dalam machine learning lanjutan di tim. API pemasok tidak stabil. Beberapa API pemasok kurang stabil, mempengaruhi integrasi data. Peningkatan permintaan analitik. Permintaan analitik dari unit bisnis meningkat, butuh peningkatan kapasitas otomatisasi. Rencana perbaikan inisiatif selanjutnya. 1. Peningkatan infrastruktur data. Pengembangan Unified Data Lakehouse dan otomatisasi penuh pipeline ETL. 2. Penguatan data governance. Implementasi data steward dan standarisasi master data. 3. Pengembangan advanced analytics. 4. Penguatan kapasitas SDM. Program training internal, SQL, Python, ML, BI, dan sertifikasi profesional. Kesimpulan. Menuju masa depan berbasis data. Divisi Manajemen Data Big Data Analytics telah memberikan kontribusi strategis melalui peningkatan kualitas data, efisiensi sistem, dan pemanfaatan analitik. Dengan penguatan infrastruktur, SDM, serta model analitik lanjutan, divisi ini siap mendukung pertumbuhan perusahaan ke tahap berikutnya. Demikian presentasi saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.